Duh ya hai. Like, comment, dan share yuk. Lupa subscribe karena subscribe gratis. Thank you, let's go. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bareng aku Nita. Dan sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, kalian gak ada ruginya buat klik tombol subscribe di bawah. Oke, sebelum kita lanjut juga, pasti kalian udah sering dengar mitos-mitos yang berkembang di sekolah atau di tempat kerja. Misalnya ada teman kalian yang kesurupan dikait-kaitkan dengan sekolah kalian bekas kuburan lah, atau sekolah kalian bekas perang Belanda lah. Nah, kali ini aku mau ceritakan ke kalian mitos-mitos yang terkenal di sekolah dan dialami juga oleh aku. Aku sendiri juga ngalamin gitu. Jadi pernah suatu ketika aku nggak percaya lah gitu kan tentang mitos-mitos kayak gitu. Tapi terjadi sedikit percaya sama sedikit nggak percaya juga gitu kan. Jadi mari kita bahas ke mitos-mitos yang terkenal dan berkembang biak di kalangan sekolah gitu. Oke, yang pertama, ini juga berkaitan dengan aku ya. Pertama itu toilet yang bekas bunuh diri. Ini waktu SD ya. Iya, waktu SD, sebelum aku masuk SD itu jadi gini, di belakang sekolah itu ada toilet tiga. Ini satu buat perempuan, satu buat laki-laki, sama satu bekas toilet. Jadi itu bekas toilet berarti nggak dipakai lagi. Itu bener-bener tempatnya gelap. Jadi di belakang itu, paling belakang pokoknya dia. Tapi deket-deketan sama si toilet yang baru dibangun ini. Nah, tapi dia dibangun sebelum aku masuk SD itu. Jadi kalau ke SD itu, maksudnya kalau ke toilet itu, kalau ke SD itu, emang aku sekolah di situ kan. Maksudnya kalau ke toilet itu, jadi bagian yang angker itu, yang toilet yang udah lama itu deketan sama toilet perempuannya. Jadi lebih deket ke toilet perempuannya daripada toilet laki-lakinya gitu ya. Jadi kalau udah mau masuk ke situ nggak berani sendiri. Ya, aku bener-bener nggak pernah sendiri. Pernah sekali sendiri itu aku masuk. Jadi masuk ini kan, aku masuk sendiri tuh, aku tahu aku sendiri karena kan yang lain malah pada di kelas, atau aku ke kelas 3. Ya kalau nggak salah kelas 3. Jadi sekolah kelas 3 itu kan pas di belakangnya itu toiletnya gitu kan. Jadi tuh sekolahnya tuh liter L gitu. Jadi kayak L gitu. Jadi ini kelas 4, 5, 6. Nah, di sini kelas 1, 2, 3. Jadi sebelah sini dia tuh toiletnya. Pas di belakang kelas aku itu pas sekali. Jadi ya nggak apa-apa lah sendiri gitu kan. Tahu juga deket dari kelas aku. Jadi aku masuk. Aku inget kali itu pas ya masih jam 9 lah mungkin ya. Aku masuk sendiri. Udah selesai lah itu kan. Kayak ada langkah gitu masuk. Kayak langkah masuk. Kan tahu kan kalau misalnya terang tuh, pintu tertutup. Di situ memang pintunya pintu kayu. Jadi dari sela-sela bawahnya itu aja kelihatan. Kayak dia kayak melangkah gitu. Terus bayangannya itu ada gitu. Tahu kan kalau misalnya ada cahaya terus mereka lewat gini, kayak ketutupan gitu kan cahayanya. Terus aku buka lah, kira-kira entah ada orang lain. Jadi aku sempat, aku tengok sebelah nggak ada. Iya benar, nggak ada orang. Padahal aku tadi benar-benar dengar suara langkah sama cahaya yang nutupin, cahaya yang bekas ketutupan bayangan gitu. Tapi aku keluar udah nggak ada apapun. Cuman aku sendiri. Terus di sampingnya kan toilet laki-laki tuh, toilet buat cowok nggak ada juga. Terus aku cerita lah kan sama teman-teman gitu kan, sama kawan aku, cerita kejadian itu. Terus orang tuh bilang, iya tau nggak kan itu tuh toiletnya itu sebelah toilet perempuan itu bekas orang bunuh diri kan gitu. Aku nggak tahu ya kan, aku ya masuk aja gitu. Masa aku bilang gitu, iya itu bekas orang bunuh diri yang lagi hamil. Jadi yang berkembang di sekolah itu tuh toilet itu bekas orang bunuh diri lah gitu. Tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak.
Tapi setelah kejadian itu kayak aku mulai percaya, kayak enggak. Coba kalian jelasin di bawah itu beneran atau enggak ya. Aku juga penasaran sih, itu toilet itu bekas orang bunuh diri atau cuman katanya aja, ya kan? Juga takut gitu. Jadi bayangin tuh kelas 3, ya kan, kalian tuh bakalan 3 tahun lagi di situ. Nah, terus kalau nggak ada yang nemenin gimana? Aku juga kan. Jadi ya kedepannya, jadi selanjutnya aku setelah kejadian itu aku gak berani sendiri, pasti bawa temen. Kalau nggak ada bawa temen, kalau nggak ada temen gitu kan, aku pasti ke toilet yang di depan. Kebetulan ada yang di depan itu punya orang juga gitu kan, jadi harus ke depan gitu. Kalau nggak, aku nggak berani sendiri. Oke, next kita lanjut ke cerita mitos-mitos yang berkembang biak di sekolah kedua. Nah, ini sekolah bekas perang Belanda. Iya, tuh aduh, mungkin kehidupanku dekat dengan mitos-mitos. Jadi tuh waktu SMP kelas 3, ini ingat banget, kelas 3 aku punya teman, ya kan. Jadi bisa dibilang dia tuh orangnya tuh nggak percayaan lah sama hal-hal yang begituan. Nah, pas kelas 3 kita itu udah mau udah semester 2, deket-deket UN, pasti banyak kegiatan di sekolah. Pulangnya agak lama karena ada les atau pelajaran tambahan kan. Jadi karena dia mungkin awalnya itu karena dia nggak fokus, satu sama dia ada penyakit lambung mah gitu, jadi dia sering pingsan. Pertama itu kami nggak ngeh kalau dia itu kesurupan. Lama-lama dia kayak kesurupan gitu, matanya ini melotot gitu. Melototnya kan kalau kita orang biasa kan melototnya kita tahu kan, ini kayak udah nggak dia lagi orangnya. Jadi itu berjalannya tuh dia tuh pingsan setiap hari, hampir setiap hari, seminggu 3 kali kadang, atau ya sampai dibawa pulang. Aku juga jadi terganggu belajarnya karena dia, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi pertama kami nggak ngeh itu karena kesurupan, juga kepala sekolah kami juga nggak percaya itu karena kesurupan. Jadi dibiarkanlah kayak gitu, hampir setiap hari dia pingsan, tapi ya kami taunya karena lambung gitu. Sampai akhirnya ada satu lagi temen aku, ya segeng-geng itulah, juga ikutan lagi pingsan. Ya, jadi kami udah mulai aneh. Jadi dua-duanya ini udah mulai sering pingsan setiap hari. Terus si temen aku yang pertama kali kesurupan ini udah cerita, aku pertama itu diikuti genderuwo gini. Terus kayak dia ngeliat pohon yang nggak bisa ditebang sama sekali dari dulu, tapi itu pohonnya tuh gaib gitu, nggak kelihatan sama kita. Dia bilang tuh di situ tapi nggak kelihatan. Aku juga bingung gitu kan, mau percaya atau enggak. Ya aku ikutin aja lah ceritanya gitu, pertama gitu. Terus sampai berikutnya udah pas mau UN, seminggu lagi udah mau UN, ada teman aku tapi nggak segeng-geng aku juga, udah mulai keikut gitu, udah mulai terpancing untuk kesurupan juga. Yang dua ini kan udah ganti-gantian hampir setiap hari juga, dia hampir juga mau ikut. Sampai akhirnya kepala sekolah kami ngalah, jadi dia panggil orang, bisa dibilang dukun yang bisa mengusir hal-hal yang kayak gitulah. Dibilang, oh ini tuh harus mesti kasih sajen karena ini dulu bekas perang Belanda katanya. Aku juga nggak tahu itu bekas Belanda atau enggak. Dia juga bilang, oh iya di sini tuh pernah dulu ada pohon yang nggak bisa ditebang sama sekali. Sama orang Belanda pun, orang Belanda yang motong itu hampir aja setengahnya itu besoknya dia meninggal, nggak tahu kenapa. Juga ada orang kita gitu kan, yang mau motong gitu juga dia nggak sanggup. Dia bilang ini tuh nggak bisa dipotong, sampai yang menanam itu sendiri motong itu, nggak tahu lah itu kayak mana ceritanya, kayak musing lah. Udah nggak tahu kenapa setelah si dukun ini jampe atau apa bilang ngedoain tempat itu, udah si teman aku yang dua ini udah mulai berkurang pingsannya. Ya atau juga atau karena efek dari si dukun atau karena dia lambungnya membaik. Jadi kalau kalian punya cerita sama kayak aku, coba kalian komen di bawah. Aku juga penasaran pengalaman kita sama apa enggak, kita bisa tukar informasi. Oke,
Yang selanjutnya ini cerita yang mitos-mitos yang terkenal di sekolah. Yang ketiga yaitu kelas bekas rumah sakit. Nah ini tuh sering kali ya, kalau kalian nggak percaya atau kayak mana, walaupun nggak percaya ya pastilah banyak yang nggak percaya, ada yang percaya gitu. Pasti kalian sering dengar, iya ini tuh kelas kita tuh bekas rumah sakit tahu, atau bekas kamar mayat loh. Coba, tapi ya aku juga rada percaya, rada enggak, karena aku nih orangnya mana ya, bisa merasakan gitu loh. Kalau ada energi bukan orang kayak kita gitu, misalnya si miskun itu aku bisa ngerasain tapi nggak bisa lihat. Aku bisa ngerasain kayak ada orang lain gitu selain manusia kayak kita, tapi aku nggak tahu gimana wujudnya, tapi aku ngerasain tuh ada. Jadi pas mau ke perpustakaan gitu, waktu di SMP juga nih, di SMP aku cuma satu ya, jadi di SMP tuh mau ke perpustakaan ya, aku nggak tahu lah itu bener apa enggak ya, perpustakaan. Nah, buku jatuh satu, oke, bisa angin ya kan, terus masuk lagi teman aku ya yang beda kelas, misalnya aku kelas 9 lah, aku 91, dia 92 gitu, tapi temenan. Jadi bukunya jatuh juga, ih kok dia ganggu ya, katanya gitu. Nah, siapa? Aku bilang gitu kan, dia, ya itu katanya. Apalah, karena aku bilang gitu kan, kalau gak ada siapa-siapa juga, aku bilang ya dialah yang jatuhin, ini kan bekas apa, rumah kamar mayat, kadang gitu. Loh, kamar mayat kok jadi sekolah? Kalau udah selesai kamar mayatnya itu berarti gak ada lagi, aku bilang kan. Udahlah terserah kamu percaya apa enggak kan. Udah. Dan setelah itu ya aku kayak ngerasain ada energi lain gitu, tapi aku gak percaya. Mencoba untuk tidak percaya dengan hal-hal yang begituan, karena di SMP aku tuh udah mulai apa ya, cerita-cerita kayak gitu udah mulai tersebar luas di daerah sekolah aku sampai SMK, SMA, SMP-nya kan aku juga semua unit, 3 unit itu hampir semua percaya tentang kejadian-kejadian yang terjadi di gedung kami. Gedung kami itu sebelah, bisa dibilang gedung A-nya gitu, yang terjadi di gedung A. Memang sekolahnya tuh gimana ya, kurang pencahayaan mungkin ya, jadi rada gelap gitu. Mungkin kalau ditaruh lampu gitu mungkin terang, jadi nggak terlalu gitu. Atau memang hawanya yang membuat kita merinding? Coba kalian komen di bawah, atau ada nggak cerita-cerita lain yang bisa kalian bagikan ke aku juga. Ini jujur aku penasaran juga gitu, apa aku saja yang merasakan atau mengalami mitos ini dan merasakannya juga, apa kalian juga seperti itu? Jadi kalian komen di bawah ya. Oke, kita next ke mitos-mitos yang terkenal di sekolah-sekolah Indonesia yang keempat. Ini yang paling sering udah pasti kalian tebak dari awal kalian klik video aku, pasti kalian udah tahu. Ini pasti masuk sekolah bekas kuburan. Itu pasti itu tanpa teori yang pasti dan jelas, pasti itu masuk gitu kan. Itu sekolah kita bekas kuburan. Ya aku nggak tahu ya dia itu udah hidup di zaman itu sehingga dia tahu. Ya jujur aku ya nggak tahu gitu kan, karena dia pasti bilang ini ya, karena kan teman aku waktu SMK kan, aku kan sekarang SMK, jadi kan masih libur. Pertama kalau sekolah pertama MPLS kan, jadi aku kenalan lah sama teman-teman yang lain gitu. Terus dia kan mau turun dari tangga, jadi aku samperin lah, oh kamu jurusan apa? Aku bilang gitu kan. Oh iya aku jurusan ini, katanya gitu. Oh kenapa nggak lewat dari depan aja? Iya karena bagian depan itu bekas kuburan. Ketika tuh diem aja, aku diem aja gitu. Bekas kuburan? Kok tahu? Iya tahu aja kan ya. Ya aku cuma diem aja ya kan, jalan gitu dalam hati. Tahu dari mana nih orang ini bekas kuburan? Ya kan? Dia aja baru dateng, ya nggak tahu dia indigo atau ya ngarang-ngarang juga nggak tahu ya. Tapi sih
menurut kakak-kakak OSIS yang lalu ya, mereka merasakan itu ketika membuat acara dan sampai malam. Tapi aku nggak tahu sih ngerasain atau enggak ya, karena memang nggak tahu gitu kan, nggak ngerasain juga. Jadi ya mungkin dia ngada-ngada atau dia indigo atau juga ya itu mitos-mitos sendiri itu. Mitos-mitos itu sendiri bisa dipercayai, bisa juga nggak dipercayai, terserah kita kan. Jadi kalau kalian punya cerita-cerita yang lebih serem daripada aku ya, dan aku rasakan ini, kalian mungkin bisa komen di bawah cerita bareng aku, nanti aku balas kalian satu persatu. Nah terus kalau kalian punya saran, kritik dan saran untuk aku, kalian juga tinggalkan di kolom komentar. Semua aku baca pasti. Dan segitu dulu video dari aku, karena cerita-cerita ini semua aku alami, nggak ada yang katanya ceritanya itu nggak ada, itu semua aku alami sendiri. Jadi ya mungkin gak ada yang lebih serem gitu kan, mungkin kalian berekspektasi tinggi tentang video aku ini, ya memang ini realitanya karena aku memang ngerasain sendiri mitos-mitos itu dan terjadi juga di hidup aku gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cuma subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian buat subscribe. Aku udah mau ngeblank. Jadi kalian harus subscribe sekarang juga dan tinggalkan kolom komentar. Dan buat kalian yang membagikan video ini, terima kasih. Aku ucapkan terima kasih buat kalian karena kalian sudah mendukung konten ini dan untuk terus berkembang. Thank you. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.